to hide, but with you I walk into light. In doubt I try to fight, but with you my faith will arise. One word from you is all I need. In you I live and breathe. In fear I try to hide, but with you. Amin. Puji Tuhan, kita kembali lagi di ibadah online service kita setiap hari Sabtu. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, saya mau menyapa saudara sekalian, teman-teman sekalian dimanapun kalian berada. Saya yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan, damai sejahtera Tuhan itu tetap ada dan terus ada di dalam hati setiap kita. Dan hari ini mari persiapkan hati kita, mari persiapkan setiap kehidupan kita, setiap suara kita, untuk kita boleh memuji, menyembah Tuhan lebih lagi. Tapi sebelum itu, mari satukan hati kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap perlindungan-Mu yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami ada sampai dengan hari itu. Hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Hari ini Tuhan, kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarkan setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari yang siap untuk memuji Tuhan bersama saya katakan amin, 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 amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kuasanya yang sanggup membela kehidupan setiap kita. Jesus. Diberi kuasa dan raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Badai kuasa dan raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau
Jesus. Haleluya. Amin, amin. Kuasanya yang terlebih besar bagi setiap kehidupan kita. So, kehidupan kita lebih dari pemenang. Kehidupan setiap kita mampu mengalahkan setiap maut. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Amin. Kau benteng hidup kami Tuhan. Kau perlindungan kami Tuhan. Jesus. Oh Jesus. Kau kekuatanku, kau kekuatanku, nopang hidupku, keselamatan. Kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan kurangku, sebab Engkau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya, Jesus. Jalan bersamamu Tuhan, berjalan bersama. Akan ku tanganmu Tuhan, tanganmu menopang, jalani kehidupan.
jaminan kehidupan setiap kita, amin. Hari ini mari persiapkan hatimu. Ambil waktu sejenak untuk kita menikmati hadirat, mengejar hadiratnya lebih dan lebih lagi di dalam kehidupan setiap kita. Oh Jesus. Kita mengejar hadirat, karena hadirat-Mu Tuhan berikan kami kelegaan. Yes, Lord. Jesus, dekat padamu, dekat padamu. Satu kasih yang abadi diriku dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Ini kerinduan kami Tuhan. Oh Yesus, dekat padamu, itu hidupku. Yes, Jesus, setiap kataku
Oh jadi kamulah kami bawa sembah kami, kami berikan kepadamu Yesus. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Kami bawa Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengajak hadirmu di dalam hidupku. Kami memandang wajahmu, memandang padamu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengajak hadirmu di dalam hidupku. Kami bawa sembah, oh Jesus, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengajak hadirmu dalam hidupku, mengajak hadirmu dalam hidupku. Yes, Jesus, mengajak hadirmu dalam hidupku. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami kejar hadirat-Mu. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih, perlindungan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur. Kalau sebentar kami mau belajar firman, Bapak, mari Tuhan, biarkan telinga kami boleh terbuka, hati kami boleh terbuka. Biarkan ketika benih firman itu boleh ditaburkan, itu boleh bertumbuh berkali-kali lipat di dalam kehidupan kami. Kami memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati. Biarkan apa yang keluar dari lidah bibirnya itu berasal dari isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan waktu kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari persiapkan setiap persembahan kita, mari persiapkan hati kita, mari kita memberikan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya semua? Saya berdoa semoga setiap dari kita selalu berada dalam penyertaannya setiap waktu. Sebelum kita memberikan yang terbaik, mari kita sedikit merenungkan tentang kebenaran firman Tuhan, tentang apa sih arti persembahan itu. Ada begitu banyak kita yang menanyakan tentang persembahan yang benar itu seperti apa. Pada satu sisi pertanyaan itu menyenangkan karena tersirat adanya semangat untuk mempersembahkan secara bertanggung jawab. Namun di sisi lain itu juga sedikit merisaukan. Ya karena sudah begitu lama kita hidup sebagai orang percaya, tetapi mengapa sesuatu yang seharusnya sudah menjadi bagian atau bahkan identitas dari kita setiap orang percaya ternyata masih menjadi pertanyaan. Kita mulai dari kisah Kain dan Habel.
Di sini Kain dan Habel tidak menyebutkan persyaratan persembahan. Mereka hanya mempersembahkan sebagian dari harta yang mereka miliki. Kita nggak tahu kenapa persembahan Kain itu ditolak dan persembahan Habel diterima. Kita berhadapan dengan hak prerogatif atau hak istimewa dari Allah sendiri dalam menilai persembahan itu. Artinya siapapun bisa saja mengklaim telah mempraktekkan pemberian persembahan secara benar. Namun pada hakikatnya penilai sejati yaitu Tuhan sendiri. Kain bisa saja telah merasa memberikan persembahan secara benar. Namun di depan Tuhan apa yang dianggap terbaik bagi manusia bisa berarti belum jadi apa-apa. Kemudian selanjutnya Perjanjian Lama juga menyampaikan informasi tentang adanya persembahan khusus dari setiap orang yang tergerak hatinya untuk membantu terpenuhinya kebutuhan bagi rumah Tuhan atau gereja. Jadi bukan merupakan kewajiban bagi setiap orang. Fakta ini menyerahkan bahwa di jemaat selalu saja ada sebagian warga jemaat yang memiliki kepekaan yang amat tinggi untuk menyisihkan sebagian dari hartanya untuk keperluan gereja. Seperti yang ada dalam kitab Keluaran 35 ayat 21. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Kemudian di Perjanjian Baru, persembahan di Perjanjian Baru disimbolkan sebagai rasa hormat dan kerinduan untuk memuliakan Tuhan. Seperti yang ada dalam cerita orang Majus yang mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Di cerita itu tidak disebutkan satuan dari barang yang dipersembahkan. Artinya kita nggak tahu jumlah yang mereka persembahkan, apakah 1/10 dari yang mereka miliki atau berapa persen dari yang mereka miliki. Kita hanya bisa mengira-ngira bahwa mereka itu hanya ingin memberikan yang terbaik yang mereka miliki untuk Tuhannya. Bukan jumlah banyak atau sedikitnya persembahan tersebut, melainkan bobot pengorbanan yang mendasari persembahan yang diberikan. Kemudian ada juga cerita tentang seorang janda miskin yang memberi dari kekurangannya. Janda miskin itu memberikan semua dari nafkahnya, semua yang dia punya. Secara jumlah pasti amat sedikit, tetapi secara presentasi dibandingkan dengan harta yang dia miliki, nilainya bisa lebih dari 100%. Karena ia memberi dari kekurangannya. Sebaliknya persembahan dari orang-orang kaya secara jumlah pasti lebih besar, tetapi secara persentase dari harta mereka pastilah tidak lebih dari 1/10, karena mereka memberi dari kelimpahannya. Janda miskin tersebut memberi persembahan dengan bobot pengorbanan yang amat besar, sementara orang kaya memberi persembahan yang ringan-ringan saja tanpa beban dan pengorbanan. Kemudian Rasul Paulus sebagai salah satu tokoh Alkitab yang menghayati persembahan bukan hanya uang atau benda, tetapi seluruh hidupnya. Di dalam Roma 12 ayat 1, mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu ayat ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Kemudian bagaimana? Baik dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru memberikan informasi yang sangat beragam tentang jenis persembahan. Tentunya tidak menjadi bijak kalau kita hanya mau menekankan atau mengambil satu jenis persembahan yang terdapat dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru dan mengesampingkan macam-macam persembahan lainnya. Saya bisa menangkap kalau konsep persembahan di Perjanjian Lama itu sebagai sarana pembinaan umat dan sebagai tanda kesetiaan dan kepatuhan umat terhadap Tuhan. Bagi umat Israel di zaman Perjanjian Lama, hukum itu memang menjadi mutlak, harus memberikan persembahan. Kesetiaan dan kepatuhan Israel di Perjanjian Lama terhadap aturan persembahan itu sangat mengikat sekali kepada mereka. Artinya ketidaksetiaan dan ketidakpatuhan mereka terhadap aturan itu akan membawa mereka kepada kebinasaan. Sedangkan konsep persembahan di Perjanjian Baru berbeda. Persembahan tidak menentukan keselamatan, tetapi persembahan menjadi sebagai salah satu bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Kesimpulan yang saya dapat setelah mengetahui konsep persembahan di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah yang pertama, persembahan yang kita lakukan saat ini bukan lagi sebagai korban baik untuk penebusan dosa atau sebagai alat untuk kita mendapatkan berkat dari Tuhan.
Karena Tuhan Yesus dengan karya penebusannya telah memperbarui secara mendasar makna persembahan. Jangankan 1/10, mempersembahkan 1/3 atau setengah dari yang kita miliki itu nggak akan cukup untuk mensyukuri kebaikan Tuhan. Dan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur atas keselamatan yang Tuhan berikan pada kita. Hal yang paling utama dalam persembahan adalah hati yang bersyukur. Persembahan juga sebagai wujud nyata pengakuan kita bahwa tanpa Tuhan kita bukan apa-apa dan kita tidak bisa apa-apa. Persembahan juga sebagai wujud nyata dari kesediaan kita untuk tidak membiarkan uang dan harta benda mengikat kita dan menguasai hidup kita. Dengan cara kita mau mengurangi uang, harta benda yang kita miliki untuk kebutuhan pelayanan atau pekerjaan Tuhan. Demikian sedikit apa yang bisa saya bagikan mengenai konsep persembahan yang saya tahu. Sebelum kita mendengar terbaik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas sedikit bagian dari firman-Mu yang bisa mungkin memberikan kami sedikit pengertian bagaimana sih konsep persembahan yang benar itu dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Jikalau sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik Tuhan, Engkau sertai kami Tuhan. Kami tahu Tuhan yang kami berikan Tuhan adalah milik-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan semua yang kami punya hanyalah milik-Mu Tuhan, dan kami ingin memberikan terbaik yang bisa kami berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada kalian. So, kembali lagi bersama saya Edwin Christian di Chat Community Harvest Announcement Time. Dan hari ini saya lagi ada di Cimory Prigen untuk menginformasikan info-info terupdate untuk teman-teman sekalian. Dan yang pertama, untuk kalian simak, kita ada ibadah setiap hari Sabtu jam 5 sore di Amaris Bintoro, Kota Surabaya. So, jangan lupa jam 5 sore, mari bersama-sama kita beribadah. Yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk bertumbuh lebih dalam lagi di dalam Tuhan, mari bergabung bersama kami di dalam Force Community yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. So, catat Jumat jam 7 malam, kita ada dua Force Community. Yang pertama ada di daerah timur Surabaya dan yang kedua ada di daerah barat Surabaya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi saudara Priska atau Modi Renata. Yang ketiga, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa diserahkan ke Modi Renata. So, itu semua pengumuman terupdate untuk minggu ini. Sampai jumpa di lain kesempatan and God bless you. Shalom, Community Harvest Church. Thank you buat kesempatan yang diberikan kepada Koko sehingga malam hari ini Sabtu 6 Februari 2021 boleh kembali melayani kalian CHC. Meskipun sekali lagi harus lewat online, tapi Koko percaya ada berkat yang Tuhan sediakan private buat setiap kita. Amin. Agak syok Koko dengar beberapa kabar terakhir di antara kita terpapar COVID ya. Ada Kokonya Modi, ada Edwin Christian sekeluarga, ada Terence, ada Gigi sekeluarga. Koko berdoa semuanya bebas daripada COVID-19. Dan Koko percaya Tuhan menambahkan imun-imun yang kuat sehingga setiap kita terbebas daripada kematian begitu. Agak syok juga ketika beberapa hari terakhir Koko juga perhatikan Instagram beberapa teman di Surabaya juga terpapar dan lain sebagainya. Bahkan ex atasan Koko, direktur di PT Suparma juga kena COVID dan akhirnya harus Tuhan panggil. Memang beberapa hal terdengar di sekitar kita agak mengerikan, tapi Koko percaya Tuhan selalu menyertai kita, amin. Koko juga dengar kabar meskipun bukan karena COVID, teman kita dulu namanya Samuel, ada di remaja CHC, juga Tuhan panggil. Hari ini juga Koko syok juga karena salah satu pendeta besar di Jakarta, pendeta Jacob Nahue juga Tuhan panggil pagi tadi jam 8 pagi. Bukan karena COVID, karena sakit yang lain, tapi ada perasaan kehilangan gitu. Koko pertama kali belajar khotbah lewat apa yang dikhotbahkan oleh pendeta Jacob Nahue tadi gitu. Ada buku yang Koko beli isinya 365 intisari khotbah. Koko belajar khotbah dari sana dulu gitu ya. Ada kehilangan, tapi Koko percaya Tuhan siapkan tempat-tempat terbaik untuk pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa.
Untuk kondisi kita di Surabaya sekarang memang kita harus sabar dulu ya sebelum kita bisa mulai ibadah secara offline lagi. Jadi tetap bersabar, tetap menunggu prosesnya, tetap menunggu waktunya untuk sama-sama kita bisa berfellowship kembali secara langsung. Ikuti protokol kesehatan, ikuti anjuran pemerintah untuk vitamin, masker, bahkan suntik vitamin C. Itu yang Koko lakukan sekarang karena itu memperkuat, mempertebal imun tubuh kita gitu. Karena kita beraktivitas sehari-hari di luar gitu. Dan Koko selalu berdoa, Tuhan Yesus mengcover kita semua dengan darah Yesus sehingga kita terbebas daripada segala macam virus, asalkan kita juga nggak coba-coba dan sembarangan begitu ya. Berdoa setiap hari, oleskan minyak urapan di rumah kita, di mobil kita, di alat transportasi yang kita pakai, sepeda motor kita. Dan Koko percaya itu melambangkan simbol kita terlewat daripada malaikat maut. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita atau khotbah Koko pada malam hari ini, sama-sama kita berdoa. Bapa, aku mengucap syukur buat kesempatan yang diberikan sehingga malam hari ini hamba-Mu boleh melayani teman-teman lagi di CHC. Aku berdoa apa yang disampaikan itu isi hati-Mu buat setiap kami Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami lewat hamba-Mu ini, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Malam hari ini Koko mau sampaikan satu tema firman Tuhan yang Koko beri judul Musim Kehidupan. Musim Kehidupan. Sama-sama kita buka Alkitab kita di Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 dikatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Koko lanjutkan dengan Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8, Koko bacakan intisarinya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, dan ada waktu untuk membuang. Saudara, musim apa yang kita hadapi sekarang gitu? Setiap kita tentunya berbeda-beda. Di tengah-tengah COVID yang melanda, beberapa di antara kita lulus S1, congratulations. Beberapa di antara kita mungkin juga diterima kerja di perusahaan yang baru, mungkin mulai berkarir. Malam ini tadi Koko terima telepon dari Putra, mengabarkan bahwa besok akan mulai bekerja di salah satu perusahaan otomotif yang besar di Jawa Timur. Puji Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membuka jalan, nggak mungkin. Beberapa di antara kita dipromosikan. Congratulations buat Mbak Lucy yang baru aja dipromosikan resmi menjadi asisten manajer di pabriknya. Aku percaya musim apapun yang kita hadapi sekarang, penyertaan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Nah, ada 3 musim kehidupan yang aku mau bahas pada malam hari ini. Yang pertama adalah musim menabur. Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12 berkata begini. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Saudara, dalam konsep kehidupan kita ada waktunya di mana kita ini mesti menabur. Dan waktu kita mesti menabur, taburlah dengan serius. Jangan bersungut-sungut. Kalau hari ini kita sedang sekolah, sedang kuliah, saudara mesti menabur dengan apa? Belajar sungguh-sungguh. Kelihatannya mungkin susah. Biasanya belajar offline gitu ya, sekarang harus belajar online. Nggak ada yang ngawasin, nggak ada yang mendisiplinkan kita. Tapi cobalah belajar. Mungkin sesuatu yang nggak gampang gitu. Harus berhadapan di depan komputer, jenuh, ngantuk, dan lain sebagainya. Tapi belajarlah sungguh-sungguh. Jangan ditip absen, kerjakan setiap tugas dengan excellent. Kalau diberikan tugas pastinya kerjakan dengan bagus. Jangan copy paste kerjaan orang lain. Tapi apa yang bisa kita kerjakan dengan baik. Jangan jadikan karena pelayanan 1, pelayanan 2 jadi alasan kita sehingga kita tidak mengerjakan tugas dengan baik. Kalau kita seorang karyawan, lakukan pekerjaan kita dengan serius. Kita dikasih target, lampaui target Anda. Putra masuk ke perusahaan yang baru, tentunya nanti akan ada target. Waktu diberikan target jangan mengeluh. Waktu nggak tercapai jangan bilang targetnya nggak masuk akal, targetnya muluk-muluk. Di tengah-tengah situasi COVID, kalau kita sebagai seorang sales target dinaikkan, bagaimana mungkin gitu loh? Apa mungkin itu kita berpikiran negatif? Jangan-jangan perusahaan kita berusaha untuk melakukan cara sehingga kita ini dipangkas atau kita di PHK dengan alasan nggak mencapai target dan lain sebagainya. Jangan negatif thinking dengan apa yang perusahaan kita berikan pada kita. Karena Koko percaya ketika Tuhan beserta dengan kita waktu kita melangkah berjalan bersama dengan Tuhan, target apapun bisa kita lampaui. Amin. Jangan banyak alasan dengan situasi yang terjadi sekarang ini gitu. Nah, kita jelas katakan waktu kita diminta 1 langkah, melangkahlah 2 mil.
Koko percaya waktu kita kerjakan bagian kita dengan sungguh-sungguh, seorang karyawan yang baik yang diberkati Tuhan, Tuhan pasti akan buahkan banyak jalan, sehingga yang namanya target pasti terlampaui. Saudara, bicara soal musim menabur, Matius 13 ayat yang pertama sampai 23 itu mengajarkan kita untuk menabur di tempat yang tepat gitu. Yesus berkata demikian, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Perhatikan ini. Sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Koko berdoa apa yang kita tabur, kita menabur di tempat yang tepat. Jangan sebagian aja yang jatuh di tanah yang baik, tapi 100% jatuh di tanah yang baik sehingga menghasilkan buah yang berlipat-lipat dalam kehidupan kita. Bicara soal menabur juga berbicara, marilah kita menabur sesuai dengan porsi kita. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8 dikatakan demikian. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, bahkan berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Menabur sesuai dengan porsi kita, sesuai dengan apa yang Tuhan minta untuk kita kerjakan. Hari-hari ini mungkin kita berpikir susah untuk kita menabur. Bagaimana mungkin di tengah ekonomi sekarang, di tengah-tengah kita mengalami pandemi seperti ini, ekonomi berkurang, kita harus menabur. Tapi kalau itu bagian kita untuk menabur hari-hari ini, kerjakan. Karena Koko percaya waktu kita menabur dengan kerelaan hati kita, maka Tuhan akan memberikan kecukupan yang besar dalam kehidupan kita. Bicara soal menabur juga, menabur ini berbicara tentang banyak hal yang bisa kita lakukan, atau berbagai macam bentuk bagaimana kita menabur. Ada yang menabur dengan uang. Kalau Tuhan berkata, ayo di musim-musim sekarang ini menabur buat orang lain. Ayo di saat-saat musim sekarang ini ada banyak orang yang kesusahan, kita menabur dengan uang gitu. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan, ya. Atau mungkin juga berbicara menabur itu soal waktu. Kalau hari-hari ini Koko bicara soal menabur dengan uang, bisa dikatakan puji Tuhan, Koko mungkin lulus gitu. Tapi kalau bicara soal menabur dengan waktu, nah ini Koko masih belum. Memang Tuhan kadang-kadang inginkan kita untuk menabur dengan sesuatu hal apa yang menjadi bagian yang penting dalam hidup kita sekarang. Dan sekarang kalau bagi Koko secara pribadi yang penting adalah waktu. Waktu untuk keluarga, waktu untuk santai, waktu untuk Koko me time. Karena sehari-hari Koko disibukkan dengan waktu yang kedebak-kedebuk gitu. Pagi hari sudah bangun, sudah lakukan kegiatan aktivitas A, B, C, D, F, G, meeting dan lain sebagainya. Ada begitu banyak problem di kantor. Belum lagi Koko rintis beberapa perusahaan yang baru, belum lagi Koko harus bantu CSTV dan lain sebagainya. Beberapa teman minta pelayanan. Alhasil Koko beberapa kali ini menolak gitu untuk sediakan waktu berkhotbah di tempat mereka gitu. Tapi Koko belajar waktu Koko siapkan khotbah ini, iya Koko sadar bahwa hari-hari ini Tuhan mintanya Koko ini menabur dengan hal yang berbeda, menabur secara waktu. Di mana waktu itu sangat precious bagi Koko gitu, sangat langka gitu. Tapi kalau memang Tuhan minta, ya ayo kita kerjakan gitu. Sebagai contoh, Edwin Kristen minta Koko untuk khotbah Sabtu ini, otomatis harus direkam maksimal hari Selasa karena upload butuh waktu 2 hari. Ya hari ini jam 1 pagi, Rabu jam 1 pagi, Koko harus lakukan ini gitu supaya bisa diupload tepat waktu. Berat, sebenarnya berat. Tapi tadi, waktu Koko siapkan khotbah ini, Koko merasa Tuhan mau Koko ini nabur secara waktu. Entah karena kebetulan atau memang Tuhan yang minta begitu. Beberapa waktu yang lalu beberapa teman Koko minta, ayo Win, khotbahmu itu bagus, khotbahmu itu memberkati banyak orang, khotbahmu itu inspiratif, beda dengan yang lain, punya ciri khas sendiri. Ayo luangkan waktu untuk buat rekaman-rekaman khotbah seperti ini yang bisa memberkati, yang bisa kita masukkan secara online dan lain sebagainya. Suatu hal yang bagus, misi yang bagus, tapi sekali lagi masalah waktu. Tapi kalau memang Tuhan minta, ya ayo kita kerjakan. Kalau Tuhan minta sesuatu dalam kehidupanmu, kerjakan. Karena Koko percaya yang Tuhan minta waktu kita menabur, itu kita akan menuai sesuatu yang besar sekali. Amin. Yang kedua, bicara masalah musim kehidupan, adalah musim peralihan, musim menunggu.
Ini mungkin tahapan yang paling bosan gitu saat kita menunggu, karena kita nggak tahu berapa lama kita harus menunggu. Tapi sebetulnya di musim menunggu itulah Koko sebut dengan musim proses. Sabarlah dengan proses yang ada. Karena apa? Lewat sebuah proses kita ini dimurnikan dalam segala aspek gitu. Makin kita diproses, makin kita bisa mengkilap. Makin kita bisa diproses, makin kita mahal harganya. Seperti batuan di perut bumi begitu. Ya, batuan di perut bumi dipanaskan oleh magma, oleh panas dari dalam bumi dan lain sebagainya. Kalau kita keluar di lapisan yang paling atas, yang paling cepat keluar, ya mungkin berupa debu, pasir dan lain sebagainya. Semakin di dalam batuannya semakin murni. Bahkan sampai di perut bumi, di bagian yang paling dalam terletak emas, terletak berlian dan lain sebagainya. Karena memang sebuah proses. Waktu hari-hari ini kita mengalami proses, setialah dengan proses. Karena Koko percaya waktu kita bisa melewati semua proses, akan ada buah-buah yang besar. Ada banyak orang yang bilang, wih, Ko Edwin sukses dengan Nanustar yang sekarang. No, mereka nggak lihat prosesnya gitu loh. Mereka nggak lihat apa yang Koko alami. Waktu Koko mulai start Nanustar ini, banyak orang mencibir, banyak orang meremehkan, banyak orang bilang nggak mungkin. Bahkan orang-orang terdekat Koko sendiri bilang nggak mungkin. Beberapa ditawarin untuk masuk ke perusahaan pemilik saham, wah enggak dan lain sebagainya. Semua orang mempertanyakan apakah ini bisa sukses, apakah ini hal yang bisa dikerjakan di Indonesia, apa nggak terlalu muluk-muluk, apa nggak susah? Susah. Tapi percaya, waktu kita melewati proses demi proses, waktu Koko alami 2019, 2020, 2021, Tuhan mulai bukakan jalan demi jalan demi jalan. Hari ini menuai belum? Ini masih proses. Tapi Koko percaya waktu kita kerjakan proses kita dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan membuat murni, Tuhan akan membuat itu semakin bersinar di kemudian hari nanti. Sama seperti kupu-kupu, kalau mereka melalui proses lewat ulat dulu, lalu jadi kepompong di tempat yang sempit, di tempat yang gelap, di tempat yang semakin jelek mungkin. Tapi tiba waktunya ketika mereka keluar daripada kepompong, kita akan bisa melihat kupu-kupu yang cantik itu terbang dengan begitu indahnya. Saya percaya kalau hari-hari ini kita mengalami sebuah proses, tetaplah setia dalam proses itu. Banyak orang itu maunya instan. Tapi sesuatu yang instan itu nggak akan bagus gitu loh. Ayo kita berproses. Ya, kalau hari ini beberapa di antara kita menghadapi tingkatan yang baru di musim yang baru, seperti Putra akan menghadapi 3 bulan training. Tadi sempat diskusi dengan Koko, apa yang dilakukan selama kita training di perusahaan yang baru sebagai karyawan percobaan. Kerjakan aja semua tugas dengan sungguh-sungguh. Karena Koko percaya waktu kita setia dengan perkara kecil, waktu kita setia mengerjakan apa yang diperintahkan untuk kita kerjakan, akan ada hasil-hasil yang luar biasa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Jangan takut menghadapi proses. Beberapa di antara kita yang sakit COVID, nah sekarang sudah sembuh, puji Tuhan, itu sebuah proses dalam kehidupan kita, di mana kita bisa me time dengan Tuhan, di mana kita bisa berserah kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, dan kita bisa lihat mujizat demi mujizat Tuhan itu diberikan dalam kehidupan kita. Ya. Banyak orang di sekitar kita mungkin memberikan hal-hal yang negatif selama kita berproses. Jangan dengarkan yang negatif. Dengarkan apa kata Tuhan dalam hidupmu. Dengarkan visi Tuhan dalam hidupmu. Kalau itu kehendak Tuhan, Koko percaya kita bisa melewati semua proses dengan baik, dan Koko akan bersinar luar biasa. Amin. Hari-hari ini Koko juga sedang proses lagi perusahaan yang baru. Kalau beberapa di antara pernah dengar sharing Koko lagi buka channel usaha bisnis ke Tanzania, ke satu negara di Afrika Timur. Tuhan buka jalan, dan saatnya kita harus menabur di sana. Saatnya kita sedang proses untuk melakukan sesuatu pekerjaan, membuka lapangan pekerjaan yang baru, membuka bisnis yang baru dan segala macamnya. Nah, kebetulan beberapa pekerjaan di sana membutuhkan waterproofing. Beberapa pekerjaan konstruksi di sana nggak sehebat di Indonesia, sehingga beberapa ilmu konstruksi yang ada di Indonesia bisa kita tularkan untuk jadi bisnis di Tanzania. Doakan Koko sehingga Koko jadi berkat buat bangsa-bangsa. Inilah yang disebut dengan berkat bangsa-bangsa diberikan dalam kehidupan kita. Ayo, apapun hari-hari ini waktu kau hadapi proses, jangan pernah menyerah. Dan jangan pernah kau leha-leha dengan proses. Daud jatuh waktu dia sedang santai. Itu proses Tuhan. Tapi karena Daud nggak sadar, dia jatuh terjebak dalam dosa perzinahan dan akhirnya menimbulkan efek di kerajaannya maupun di anak cucunya. Sama sekali waktu kita mengalami sebuah proses, tetaplah setia dengan proses itu. Sebab Tuhan ingin kita melewati proses, kita sukses di prosesnya, dan kita naik ke tahap berikutnya yang lebih tinggi lagi. Poin yang ketiga dari musim kehidupan yang paling ditunggu-tunggu adalah musim menuai. Ini memang semua orang happy dengan musim menuai, di mana apa yang sudah kita kerjakan, kita terima hasil yang luar biasa. Banyak orang happy ketika dapat THR. Banyak orang happy kalau kita seorang pelajar, seorang mahasiswa, kita punya liburan yang panjang. Kalau seorang karyawan secara menuai dengan dipromosikan ke level yang lebih tinggi seperti yang Mbak Lucy alami sekarang. Tentunya semua orang ingin pada fase ini, cepat-cepat pada fase ingin menuai. Tapi Koko percaya ketika kita melewati proses dengan baik, yang namanya menuai itu pasti akan kita alami dalam kehidupan kita gitu.
Mazmur 126 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Mazmur 126 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6 dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Koko percaya kalau hari-hari ini kita sudah mengalami proses menabur, kita sedang mengalami menunggu sebuah proses tadi, proses penantian. Yang ketiga, yang namanya musim menuai, itu pasti akan diberikan dalam kehidupan kita. Kenapa bilang pasti? Tadi ayatnya jelas mengatakan, Mazmur 126, dikatakan pasti pulang dengan sorak-sorai. Apapun hari-hari ini yang sudah kita lewati, yang sudah kita tabur dulu, kalau hari ini kita belum menerimanya, Koko mau katakan pasti akan menuai. Sebab ini janji Tuhan dan ini firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Tidak akan pernah ada taburan kita yang sia-sia. Mungkin ada kalanya kita bisa menuai dengan cepat. Seperti dulu Koko menabur, Koko masih ingat sekali waktu itu Koko menabur handphone Nokia komunikator. Waktu itu zaman Koko masih ya awal-awal kerja itu ya. Ada sebuah retreat di youth center, Koko berikan handphone Nokia satu-satunya handphone yang Koko sayang kepada Tuhan. Dan setelah pulang dari retreat, hanya beberapa hari setelah itu, Koko terima handphone yang baru dari seorang teman. Keveran mungkin tahu itu ya. Ditanya dari mana, nggak ada yang tahu. Handphone BlackBerry. Waktu itu zamannya BlackBerry gitu. Puji Tuhan, apa yang Koko tabur, Koko tuai dengan cepat. Tapi ada juga yang mungkin waktu kita menuai itu lambat, nggak langsung. Seperti Koko waktu setup Nando Star Indonesia, ya rugi, tahun pertama rugi, tahun kedua rugi, tahun ketiga ini baru mulai menunjukkan benih-benihnya gitu. Saya percaya kelihatannya mungkin lambat karena memang sebuah investasi ataupun sebuah taburan nggak bisa langsung kita terima dengan cepat, ada butuh waktu. Tapi yang pasti yang sudah kita tabur itu pasti akan kita tuai. Kalau hari-hari ini kita sudah pernah menabur hal yang baik, kita belajar dengan sungguh-sungguh, dan hari ini kita sedang proses untuk mencari pekerjaan atau kita melamar pekerjaan, jangan khawatir. Pasti Tuhan akan sediakan. Pasti Tuhan akan sediakan. Pasti Tuhan akan memberkati kehidupan kita, pasti Tuhan akan membuka jalan. Kalau kita sedang memulai usaha, hari-hari ini mungkin rugi, hari-hari ini mungkin kita lihat banyak sekali omset yang menurun dan lain sebagainya, jangan khawatir. Karena waktu kita sudah pernah menabur, waktu kita sudah menunggu sebuah proses yang namanya tuaian itu pasti akan diberikan dalam kehidupan kita. Cuma memang kita mesti nunggu gitu. Nah, ada kalanya waktu kita melakukan tuaian, jangan kita habiskan semua yang kita tuai. Aku belajar hari-hari ini dengan seorang tokoh yang luar biasa dari Instagram gitu ya. Seorang tokoh ini cerita gitu, bagaimana berinvestasi. Dia cerita keluarganya dia waktu itu hanya seorang karyawan biasa tapi menyisihkan uang sehingga dia bisa punya properti. Anggap aja dia beli rumah di Darmo Permai. Setelah sekian lama, akhirnya dia jual rumah yang di Darmo Permai. Sebagian dibelikan lagi atau ditaburkan lagi di rumah yang lain. Dia membeli unit rumah lain yang jauh lebih murah, mungkin 50% harganya, misalkan di daerah Menganti gitu. Sisanya uang bisa mereka pakai, itu hasil tuaian mereka begitu kan. Sambil menunggu taburan yang di Menganti, setelah beberapa tahun akhirnya tanah di sana Wiyung dan segala macam lah mulai booming, Surabaya Barat, akhirnya rumah yang di Menganti pun naik berkali-kali lipat daripada waktu dia beli. Akhirnya dia jual lagi, dia pindah ke tempat lagi yang lebih sepi, investasi di tempat yang lain, ditabur lagi. Jadi kalau kita punya hasil tuaian, jangan kita makan semua tuaian kita. Ayo sisihkan sehingga kita bisa menabur di tempat-tempat yang baru. Karena siklus itu akan terus berjalan. Selesai musim kita menuai, ada lagi musim menabur. Selesai musim menabur, ada lagi musim penantian, kita menunggu dulu. Setelah itu musim menuai dan seterusnya. Karena musim kehidupan itu merupakan sebuah siklus. Kalau hari-hari ini kita terima banyak hal yang kita tuai, jangan lupa untuk kita menyisihkan sebagian untuk kita bisa tabur di tanah yang subur tadi. Kalaupun kita terima, misalkan terima THR, terima bonus dari kantor, sisihkan di investasi dan lain sebagainya. Karena Koko percaya, waktu kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, berkat-berkat Tuhan akan diberikan dalam kehidupan kita juga dengan baik. Nah, apapun hari-hari ini musim yang kita hadapi sekarang, apakah kita di musim menabur, apakah kita di musim menunggu, ataukah kita di musim menuai, Koko percaya bahwa Tuhan itu selalu ada dalam musim kehidupan kita. Kadang-kadang mungkin kita hanya teringat Tuhan waktu kita itu di musim yang terendah, waktu kita di musim sengsara, waktu kita di musim menunggu, atau kita musim menabur sambil kita bercucuran air mata, kita ingat. Tapi saatnya kita di musim menuai, kita kadang-kadang lupa Tuhan. Koko mau kasih tahu apapun dalam setiap kehidupan kita, Tuhan ada dalam setiap musim kehidupanmu. Hari-hari ini Koko nggak tahu persis apa yang sedang kita alami, tapi Koko percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Ayat yang terakhir, Yeremia pasal 5 ayat yang ke-24.
Yeremia pasal yang kelima ayat yang ke-24 dikatakan, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Waktu koko persiapkan khotbah ini, waktu koko baca ayat ini ayat betul-betul prema dalam kehidupan kita. Takutlah akan Tuhan, karena Tuhan selalu ada dalam setiap musim kehidupan kita, yang memberikan apa? Hujan pada waktunya. Kalau hari-hari ini kita gersang, kita butuh hujan, gak lama lagi hujan akan turun dalam kehidupanmu. Kalau kau hari-hari ini mengalami dilema, mengalami satu kesesakan yang mungkin pada ujungnya kau berdoa akan ada hujan yang tepat pada waktunya dalam kehidupan saudara, di dalam nama Tuhan Yesus. Dikatakan hujan pada awal musim dan hujan pada akhir musim. Dan yang garis bawahi, yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Yang namanya panen, yang namanya tuaian pasti akan ada. Hanya tunggu waktu Tuhan, hanya tunggu waktu yang tepat. Kalau hari-hari ini engkau merasa di tengah kesesakan, engkau hampir mati, engkau hampir sesat, sebentar lagi berarti panen itu akan diberikan dalam kehidupan saudara. Sebentar lagi berarti bantuan itu akan diberikan dalam kehidupan saudara. Engkau teringat bagaimana waktu itu Nabi Yesaya lagi menunggu musimnya musim kering, tapi kau percaya Tuhan akan memberikan mujizat dan mujizat lewat burung gagak, lewat sungai yang memberikan kita kehidupan yang luar biasa. Hari-hari ini percayalah bahwa Tuhan selalu ada dalam musim kehidupan saudara. Mari sebelum kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini, sama-sama kita menyembah Tuhan. Ini pernyataan setiap kami ya Tuhan Yesus. Melewati apapun yang terjadi hari-hari ini ya Tuhan, kami mau tetap berkata bahwa Engkau Allah yang sungguh baik buat setiap kami. Firman-Mu berkata, pujilah Tuhan hai jiwa, janganlah lupakan kebaikan. Pujilah Tuhan hai segenap hati, dan janganlah lupakan kebajikan. Hari ini Tuhan, mau sama-sama deklarasikan bahwa kasih setia-Mu lebih daripada hidup. Karena itu hati kami, mulut kami mau terus memegahkan Engkau ya Tuhan Yesus. Mari sama-sama hari ini saudara kita angkat tangan kita, angkat syukur kita buat Tuhan Yesus. Oh, thank you Jesus. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, Thank you Jesus. tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kiralah basya Yesus Tuhan, Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang berkuasa dalam setiap musim hidup kami. Kau Tuhan yang baik, kiralah masyarakat Tuhan yang cukupkan kebutuhan kami. Tuhan yang baik, haleluya. Uralapa syakaralapa takaralapa, shikaralapa takaralama syandaralama, haleluya. Kiralapa syakaralapa takaralapa takaralapa, shikaralapa takaralapa takaralapa shikaralapa. Uralapa syakaralapa takaralapa syakaralapa.
Malam hari ini aku berdoa buat setiap kita yang mungkin hari ini mengalami kesesakan. Aku percaya pertolongan dari Tuhan tidak akan pernah terlambat. Kau akan pasti menuai apa yang pernah kau tabur sebelumnya. Bapakku berdoa hari-hari ini Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan akan terjadi. Jalan Tuhan yang tertutup akan terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami amini setiap firman yang kami terima pada malam hari ini. Dengan penuh ucapan syukur, dan kami akan lihat mujizat demi mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Sama-sama kita akan kedua tangan kita, lalu dengan berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, kuat kasih Roh Kudus akan menyertai kehidupanmu, membuat apapun yang kau kerjakan menjadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab aku percaya kau akan melihat jalan-jalan terbuka di hadapanmu, berkat-berkat Tuhan tercurahkan dalam kehidupanmu, mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Keep safe, keep healthy. Sing with me. In fear, I try to hide, but with you, I walk into light. In doubt, I try to fight, but with you, my faith will arise. One word from you is all I need. In you I live and breathe. In fear I try to hide, but with you I walk into light. In doubt I try to fight, one word from